Tinggal bilang terakhir semuanya berang Singapura. Kasih yang ini. Tahan. Buat. Ya, jadi Bapak Gubernur, semua teman-teman bupati NTT September. Terus sekarang di Oktober kemarin, Mau tumbang sudah ditargetkan untuk Oktober Maret nanti 61.000 hektar di Sumber Daya target. Tapi kami baru tanam sampai dengan tanggal 18 Desember 2022 ini 24.042 hektar. Ini proses tanam jalan terus masyarakat. Jadi seperti yang Bapak Gubernur, teman-teman semua lihat tadi ada masyarakat lalu lalang itu mau pergi mereka proses tanam. Dan mudah-mudahan nanti kalau sukses berarti wow 61.000 kali dengan 3.000 saja, tapi pasti 4.000 karena optaker mulai banyak. Dan nanti juga kita akan propaganda terus supaya ada pabrik pakan di Sumba. Karena apa? Bahan baku tersedia. Dan seterusnya, maka bisa triliun akan beredar di Sumba Daya dan lebih untung lagi Sumba Timur kalau ekspor jagung lalu jalan terus. Begitu. Bapak Gubernur, yang kami pikirkan adalah ini baru biji jagung. Andai kata saja limbah lainnya kita bisa kelola, maka uang itu akan berlimpah lagi tambah. Dan mohon dukungan supaya pabrik pakan ada di Pulau Sumba. Dan kalau demikian maka banyak sekali aspek akan kita meningkat dalam sisi kehidupan kita bersama-sama. Ini saja Bapak Gubernur penjelasan kami. Mudah-mudahan nanti Bupati Tetes marah-marah sama saya. Kenapa? Dia bilang akibat do ini nah saya Gubernur menjelang Natal kami sedikit clash katanya. Tapi karena disebut menjelang Natal ya supaya itu juga ini orang Kristen jadi aman selesai sudah. Barat. Ya. Barat. Barangkali itu Pak Gubernur dan selamat kita akan tanam di sini. Nanti masing-masing. Jadi Bapak Bupati dorong boleh bantu Sumber Daya untuk bantu tanam 1-2 kilo. Ya. Bapak Gubernur dan Pak Kapolda, Bapak Kasrum dan Bapak Bupati dan Pak Don Lanut di area tanam 3 hektar. Dan setelah itu kembali lagi Bapak Gubernur izin kembali lagi ke tempat semula. Terima kasih. Sabang dorong doan. Bisa ditanam jagung. Ini kenapa terjalan? Sika. Kembali lagi sambil menunggu Bapak Gubernur. Pindah ke kali yang sebelah. Ya. Ini pola double track, jadi tidak ke kali sebelah lagi. Kita berjalan bersama dengan petani-petani yang di Kodinjara di Desa Hamilatu. Kita lanjut 1, 2, 3.
para petani semangat untuk menanam karena menghasilkan produksi dan ekonomi dan pendapatan bagi petani di Kiri punya mana? desa Hamil Kedua. Jadi udara dan Kiri kita lebih petani asli ya berlagu lebih dulu ada berlagu. Sukses selama berlagu. Padang ini lagi sudah dulu juga. Pak Kasren, Pak Kapolda, Bapak Gubernur. Ya, Bapak Wagub dulu. Bapak Gubernur dan Pak Kapolda, Bapak Kasren dan Bapak Bupati dan Pak Dan Lanut di area tanam 3 hektar. Dan setelah itu kembali lagi Bapak Gubernur izin kembali lagi ke tempat semula. Terima kasih. Sabang dorong duan. Bisa ditanam jagung. Ini kenapa dari jalan? Kita kembali lagi sambil menunggu Bapak Gubernur. Pindah ke kali yang sebelah. Ya. Ini pola double track, jadi kita ke kali sebelah lagi. Kita bertanya bersama dengan petani-petani yang di Kodinegara di desa Hamil. Kita lanjut 1, 2, 3. Para petani semangat untuk menanam karena menghasilkan produksi dan ekonomi dan pendapatan bagi petani di Kiri punya mana? desa Hamil Kedua. Jadi udara dan Kiri kita lebih petani asli ya berlagu lebih dulu ada berlagu. Sukses selama berlagu. Padang ini lagi sudah dulu juga. Pak Kasren, Pak Kapolda, Bapak Gubernur. Ya, Bapak Wagub dulu. Semua pers di sini Bapak. Sudah diarahkan. Semua pers. Yang itu masih ada belakang itu masih. Lapor. Apel peringatan. Hari ulang tahun yang 64. Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2022. Siap, dimulai. Laksanakan. Gubernur Nusa Tenggara Timur selaku pembina apel tiba di tempat apel. Barisan disiapkan. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.
apel memperingati ulang tahun ke-64 Provinsi Nusa Tenggara Timur dipadukan dengan pencerahan tanam tahun 2022 di Desa Ameli Ate, Kabupaten Sumba Barat Daya. Selasa 20 Desember 2022. Siap. Laksanakan. Kami mohon kesediaan Kapolda NTT untuk boleh berkenan berada di depan dan akan menerima penyerahan berita acara hibah tanah untuk pembangunan pos Pol Hameli Ate oleh pemilik tanah atas nama Yohanes Uwara Hagi. Termaju tuh. Termaju. Terima kasih, kami silakan untuk kembali ke depan. Gubernur Nusa Tenggara Timur, Forkompinda, pimpinan DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur, para bupati, wali kota, Gubernur Nusa Tenggara Timur, Forkompinda, pimpinan DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur, para bupati, wali kota, seluruh peserta apel ulang tahun Provinsi Nusa Tenggara Timur yang ke-64 yang saya cintai, saya banggakan. Hari ini kita memilih sebuah tempat di pelosok Pulau Sumba untuk kita melaksanakan apel dalam memperingati hari ulang tahun Provinsi Nusa Tenggara Timur yang ke-64. Tempat ini tempat yang sangat indah dan juga menjadi sebuah titik pertumbuhan ekonomi yang dikembangkan. Tahu bahwa semangat untuk founding fathers kita, pendiri Provinsi Nusa Tenggara Timur, untuk membentuk daerah otonom baru yang terpisah menjadi provinsi sendiri. Tentunya cita-citanya untuk membangun masyarakat NTT yang mandiri. Mandiri artinya bisa makan sendiri, bisa sekolah anaknya sendiri, bisa belanja kebutuhannya sendiri. Dalam perjalanan itu kita terus bekerja. Mulai dari gubernur pertama sampai dengan saat ini, semua kita memberikan pikiran, tenaga, perhatian, dedikasi untuk membangun provinsi yang kita cintai. Selama saya dengan Bapak Yosef Naisoy menjadi gubernur dan wakil gubernur di provinsi ini tanggal 5 September 2018, saya mengamati, mencermati sungguh-sungguh bahwa provinsi ini miskin bukan karena dia tidak mempunyai atau tidak memiliki sumber daya yang cukup. Khususnya banyak orang merasa bahwa NTT tidak memiliki sumber daya alam yang memadai untuk dipakai dalam rangka mengangkat harkat dan martabat provinsi. Kalau saya menjadi gubernur, kami lihat bahwa provinsi ini kaya sekali, sangat kaya provinsi ini. Tapi orang untuk memahami kekayaan itu, orang harus punya kecerdasan, punya pengetahuan, punya kemauan, punya keberanian untuk melaksanakannya. Sekarang terus kita akan menggerakkan itu supaya cara berpikir kita, slogan NTT hari ini yang digagas oleh Victoria Jones adalah NTT bangkit menuju sejahtera. Bangkit apa itu bangkit? Bangkit cara berpikir, bangkit cara kerja, berpikir yang sempit, berpikir punya uang, ini uangnya terbatas. Itu cara berpikir orang miskin.
Kalau tanya orang-orang yang miskin itu kalau dia start dari uang. Ciri khas orang miskin itu di situ. Ciri khas orang kaya, orang berpengetahuan, starting dari sebuah pembangunan besar datang dari gagasan, datang dari ide, datang dari visi untuk membangun harapan baru, harapan besar, baik bagi dirinya dan bagi sesama, khusus untuk membangun provinsi ini, terus mendorong para kepala dinas, bupati, wali kota, seluruh Forkompimda, lembaga-lembaga keagamaan, lembaga-lembaga adat untuk kita melakukan kolaborasi, tidak boleh kerja sendiri. Saya menjadi gubernur, saya lihat, wah ini provinsi yang miskin karena cara berpikirnya itu sendiri-sendiri. Di kantor gubernur saja tidak ada kolaborasi antara pertanian, peternakan, industri. Itu 3 hal yang penting saja. Hari ini saja kita sudah mulai tapi belum maksimal. Seperti tadi kita lihat laporan Bupati Sumba Barat Daya, kalau 60 ribuan hektar itu, limbahnya itu juga dapat dimanfaatkan untuk peternakan kita. Namanya TJPS, tanam jagung panen sapi, adalah sebuah program kolaborasi untuk bagaimana melakukan kolaborasi antara industri untuk manage, mengatur agar limbah pertanian itu dapat dipakai oleh peternakan, dan pertanian, peternakan, industri dapat bekerja sama sehingga seluruh limbah pertanian di Nusa Tenggara Timur dapat terpakai, diurus dengan baik, sehingga musim kemarau di saat paceklik kita mampu memberikan protein yang cukup kepada seluruh ternak kita. Nah, itu cara berpikir kolaborasi yang baik. Sudah dilakukan tapi saya lihat belum masif. Terus didorong, dan ini perlu kerja-kerja kolaborasi seperti itu. Tidak ada keberhasilan tanpa kerja bersama. Kerja bersama itu bukan kerja sendiri-sendiri, tapi sama-sama kerja. Tapi kerja dengan kemampuan gerak dalam satu padu padan perencanaan dan mimpi dan cita-cita bersama. Nah itu saya terus mendorong agar apa yang kita kerjakan itu betul-betul tergambar di dalam lapangan yang kita maksudkan. Kenapa saya pilih tempat seperti ini supaya kita lakukan apel? Supaya kita melihat kerja kolaborasi di lapangannya terlihat atau tidak. Kita ketahuan, kalau di kantor gubernur lapor saja kita tidak tahu, atau di kantor bupati lapor, kepala dinas lapor kita tidak tahu. Tapi kalau begini kita tahu, ini yang ini belum pernah kolaborasi sampai level ini. Nah, ini kita bisa ngecek. Karena itu saya terus mendorong, dan hari ini walaupun pertumbuhan ekonomi Nusa Tenggara Timur 3% lebih, tapi kita pastikan kalau tadi seperti disampaikan Pak Bupati, itu dikerjakan dengan baik. Total laporan yang masuk ke saya untuk 2023, lahan yang disiapkan, anggaran yang disiapkan untuk ditanam di Provinsi Nusa Tenggara Timur hanya berkaitan dengan jagung sekitar 400.017 hektar. Kalau 400.017 hektar itu, let's say kita anggap panen 3 ton saja per hektar, itu kali dengan 4.000 kita akan memiliki sedikit-dikitnya 4 triliun rupiah disumbangkan oleh petani dari jagung kepada pertumbuhan ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Timur. 4 triliun. Dalam 100 hari, sedikit-dikitnya paling lambat di bulan April itu, kita telah memiliki 4 triliun rupiah dari jagung saja. Karena itu saya ingin mendorong terus kita untuk bersemangat, dan para kelompok tani terus untuk di backup supaya kita melahirkan produktivitas yang tinggi. Masalah kita di Nusa Tenggara Timur, banyak masalah. Kita ngomong satu-satu tentang pertanian kita. Kita punya kelemahan, kita terus mendorong agar dalam proses tanam terjadi perubahan-perubahan proses. Mekanisasi pada proses-proses tanam itu harus dapat dilakukan. Tadi kita sedang tanam rame-rame, kita sudah bisa meninggalkan alat tanam dari kayu itu untuk dia dorong. Nanti ke depan terus maju dalam prosesnya. Lalu kita panen. Tidak mungkin kita bicara puluhan ribu, ratusan ribu hektar, panennya manual. Itu akan sangat lambat.
kalau kita panen cepat, tanam cepat, panen cepat, maka tanah walaupun kita hujannya terbatas, tapi karena kita panennya cepat, dalam tempo 100 hari kita bisa panen, lalu panennya cepat, maka kita mampu untuk tanam 2 kali. Kita mampu itu untuk tanam 2 kali. Teorinya sudah dipakai dan Bupati Sumba Barat Daya, banyak juga bupati yang sudah belajar itu untuk melakukan untuk tanam 2 kali. Kita bisa mampu tanam 2 kali. Karena itu kalau tanam 2 kali, kita memiliki bukan 400.000 hektar saja dalam setahun, tapi kita bisa, let's say kita anggap 200.000 saja, setengah bagian pada saat musim tanam dari April September. 50% dari situ. Kita sudah memiliki 600.000. Itu sangat luar biasa sumbangan pertumbuhan ekonomi Hadar Tandari jagung yang kita bicara 200 hari kerja. Itu saya terus mendorong agar kita mampu untuk mengerjakan itu dari jagung saja. Saya lihat tadi dalam perjalanan Pak Bupati kelornya belum ada. Kita nanti kalau jagung 100 hari, 100 hari kita panen buah jagung, biji jagungnya kita panen. Kalau kelor kita jual daunnya, satu-satunya komoditi yang jual daunnya kelor dengan protein tertinggi. Saya bayangkan kalau semua lahan ini Pak Bupati ditanam di pinggir-pinggir pagar untuk jagung itu semuanya kelor, itu akan sangat memberikan bantuan terbesar. Kenapa? Karena kita nanti Indonesia lambat atau cepat akan ada kebijakan untuk seluruh ibu hamil, ibu menyusui anak-anak bergizi, makanan tambahan akan datang dari kelor. Saya pastikan itu. Kalau itu maka kita belum mampu untuk mengisi kebutuhan-kebutuhan itu secara nasional, belum mampu. Kita punya kebutuhan NTT saja masih belum bisa. Karena itu saya mendorong 1 kilogram daun mentah berapa harganya Pak Kasrem? 5.000 rupiah. Itu Kasrem yang janji, bukan gubernur. Betul Kasrem? 5.000 rupiah betul? Nah, 5.000 rupiah. Jagung 4.000 sudah ada kan? Ini 5.000 rupiah basah. Jadi kalau 5.000 itu, kalau punya 1.000 pohon, berarti kita 1 pohon rata-rata dia menghasilkan 3 kilogram daun basah dalam panen sekitar 1 bulan. Lalu dia berdaun lagi. Itu artinya bahwa kalau 1.000 berarti kita mampu untuk bisa dapat 15 juta. 15 juta dalam sebulan. Kalau punya 1.000 pohon, artinya itu kita tidak akan miskin lagi karena kita punya 15 juta rupiah per bulan. Biasanya kalau kita ke Honolulu, kalau kita lewat di Honolulu, negara bagian Amerika, itu kalau kita lihat ada pohon kelor tertanam di depan rumah seseorang, itu pasti orang Filipina. Saya selalu tanya mereka, mengapa kamu tanam pohon kelor? Mereka jawab, itu pesan bagi siapapun melewati tempat ini bahwa di dalam rumah ini tidak pernah kekurangan protein. Jadi kelor itu kasih pesan kepada siapapun yang lewat, pesan bahwa di dalam rumah ini tidak berkekurangan protein. Nah, kita harapkan di seluruh Nusa Tenggara Timur, habis kita apel dari tempat ini, semua kita harus memiliki itu, karena begitu punya kelor nanti kerjasama dengan Dandim dan Rambil setempat. Semua kita terlibat, kita akan siapkan mesin pengering, kita juga siapkan untuk penepung sehingga dia punya tepung lalu dijual. Kalau 1 kilogram tepung harganya kira-kira berapa itu, Kasren? 100.000 begitu ya? 100.000 rupiah, 100.000 per kilogram dengan tepung, kita jual tepung. Jadi kekayaan Nusa Tenggara Timur baru aspek 2 ini, 2 komoditas saja kita sudah kaya luar biasa. Dari 2 komoditas sudah kaya luar biasa. Dari mana kita miskin? Karena kita tidak mengerjakan kekayaan kita. Panas luar biasa, cuma celaka kita ini kan hobi tidak hobi panas. Saya sengaja pilih begini supaya kita enak berhukum. Saya mau ngomong 2 jam soalnya. Jadi bagus sekali kita random kita 2 jam. Kalian jangan pikir saya mau ngomong cepat-cepat, lama saya ngomong ini baru pertanian soalnya. Nanti sampai kesehatan mungkin kemungkinan di jam 1 itu kita selesai. Jadi supaya kita nikmati dulu panas ini. Jangan pikir-pikir gubernur ini lama, pasti lama. Jangan, kalian jangan berdoa cepat karena ini lama betul ini. Nah, itu baru kita dari 2 komoditi. Baru datang dari 2 komoditi.
pertanian saja. Kita bicara lagi kita punya peternakan kita. Dan Sumba salah satu, kenapa pun ini pulau penyumbang kemiskinan terbesar bagi provinsi ini. Di pulau ini. Nomor 1 Sumba Tengah, nomor 2 Pisabura juga sedikit. Ini pulau kecil tidak apa-apa. Lari kembali lagi Sumba Timur. Sumba Timur, Sumba Tengah, Sabura juga. Jadi Sumba Timur, Sumba saja kita ngomong, Sumba Tengah, Sumba Timur, Sumba Barat, Sumba Barat Daya. Mereka lengkap di dalam penyumbang terbesar. Tapi saya melihat kalau cara kerja model seperti ini, perubahan-perubahan seperti ini, maka saya pastikan pulau ini tidak menyumbangkan lagi ke depan orang-orang dengan stigma buruk buat provinsi ini, tapi mereka menyumbangkan provinsi ini akan hadir kesejahteraan datang dan juga dari semangat dari pulau ini. Mengapa? Kita lihat bahwa ini terjadi perubahan budaya luar biasa. Menurut laporan Bupati, bukan kata saya, dulu orang Kodim pergi menyeberang ke Bima untuk panen jagung. Betul begitu? Betul, oke. Sekarang mereka tidak lagi. Mungkin kalau pergi itu karena dia kurang informasi. Sekarang menurut saya banyak sekali, bahkan mungkin 80-90% tidak mau pergi lagi karena mereka memiliki jagung sendiri dan mereka menikmati hasil mereka sendiri. Betul begitu? Nah, kalau asal barunya jangan ditipu aja, syukur alhamdulillah. Karena itu kita berbangga untuk itu. Kita lihat Sumba Tengah. Sumba Tengah, kita berterima kasih kepada Bapak Presiden Joko Widodo yang telah mengintervensi untuk membangun food estate di Sumba Tengah. Bapak Bupati Sumba Tengah itu punya ribuan alat-alat pertanian. Kita lihat Sumba Tengah yang dulu tidak mempunyai budaya pertanian, ya Bupati Sumba Tengah. Sekarang mereka mampu untuk tanam bergerak luar biasa. Itu sebuah proses perubahan peradaban. Itu proses perubahan itu. Kalau ini digerakkan terus, mereka juga akan tempat yang sangat luar biasa karena baru saja saya menerima informasi berkaitan dengan studi PLN yang dilakukan oleh UGM, Universitas Gadjah Mada, bahwa Sumba Tengah mampu untuk dibangun listrik tenaga matahari 2 giga. 2 giga berarti 1 giga itu 1000 mega. 1 mega butuh 1 hektar. Berarti 2 giga 2000 mega, maka 2000 hektar dibutuhkan di lahan itu. Dan itu membutuhkan 4000 orang kerja pada level paling bawah. 4000, maka orang makan tiap hari di situ. Berarti ada restoran untuk memenuhi 4000 orang ini makan. 4000 kali 10.000 saja, makan kita anggap dalam satu hari 10.000, murah meriah ini. 4 dalam satu hari kita 10.000, 4.000 kali 10.000 berarti sekitar 40 juta satu hari restoran itu dapat kasih makan. Hebatnya. Jadi multiplier effect daripada sebuah pembangunan itu begitu luar biasa. Itu baru restorannya, belum tukang pijitnya. Nah, jangan tukang pijit yang lain, pijit kaki. Nah, kau pikir tempat lain lagi. Nah, itu. Jadi karena itu banyak sekali multiplier effect dari sebuah pembangunan itu besar. Sumba Tengah, Sumba Timur. Nanti Sumba Tengah itu investasinya kira-kira 4 miliar dolar. Hampir 70 triliun akan masuk di Sumba Tengah. Lalu Sumba Timur tahun 2023 selambat-lambatnya bulan Agustus itu akan mulai dibangun stream estate. Ini kalau stream estate orang Sumba stream nanti bingung. Udang, budidaya udang. Di situ ada 7 triliun rupiah ditempatkan di Sumba Timur. Lengkap dengan energi terbarukannya matahari sekitar 40 mega. 40 mega itu sekitar investasi mendekati 700 miliar di sana. Ditambah tanah sini berarti itu sekitar 8 triliun sekaligus dalam tahun depan. Jadi karena itu pulau ini sangat luar biasa. Sumba Barat Daya luar biasa dengan potensi yang begini besar. Kita siapkan pabrik pakan ternak sesuai apa yang disampaikan tadi oleh Pak Bupati. Memang ini masalah besar buat Nusa Tenggara Timur. 1 tahun pakan ternak kita beli dari Pulau Jawa 1 triliun rupiah. Kalau kita sudah punya jagung, kita punya juga tepung ikan, kita punya semua, punya kelor, kita harus mampu juga membuat itu. Tapi tentunya ini tidak gampang karena mafia yang pegang ini barang. Kita harus berantem terus tiap hari. Karena itu kita akan usahakan sehingga ini bisa dapat dijalankan dengan cara-cara yang mudah, cara-cara yang sederhana, sehingga dapat dioperate
bukan oleh perusahaan besar, oleh industri besar, tapi harus dioperate oleh industri-industri rumah tangga. Kita sedang menyiapkan itu ke sana. Itu baru kita omong beberapa komoditi. Jadi komoditi kan. Kita lihat Indonesia itu juga impor protein khususnya daging. Kita impor. Dan dari Sumba kita akan menyiapkan itu. Tahun depan Pulau Sumba akan mendapatkan impor untuk sapi hidup datang dari Brazil. Yang kita siapkan untuk breeding di Sumba Timur. 6.500 hektar yang disiapkan. Lalu lihat nanti ada video Gubernur berkelahi dengan masyarakat itu. Nah itu dia sudah itu hasil. Ada yang bilang itu ada ambil segala macam ya itu ya. Nah kita ribut begitu, tapi kita akan punya 6.500 hektar untuk breeding yang belum pernah terjadi di Republik ini, belum pernah terjadi. Nanti kalau breeding itu selesai, kenapa berhasil? Karena kita kerja dengan ahlinya. Kita kerja dengan ahlinya. Jadi ahli yang kerja ini kita datangkan sekaligus. Kita datangkan dari Brazil, mereka akan mengerjakan 6.500 hektar itu, lalu kita akan menyiapkan tempat lagi untuk kita nantinya penggemukan itu diberikan kepada rakyat. Jadi nanti kita akan mensuplai daging-daging premium untuk bangsa ini. Sekarang ini kita impor dari Australia, kita impor dari Brasil, dari Meksiko, dari Belgia, kita impor dari India. Tapi nantinya kebutuhan untuk premium, mungkin saja daging di bawah premium boleh impor, tapi kebutuhan untuk premium, daging premium harus mampu dapat dipastikan ke depan. Provinsi Nusa Tenggara Timur khususnya dari Pulau Sumba kita akan mensuplai itu, karena kita punya daging-daging terbaik. Bukan daging yang seperti kita bakar begitu, makan begitu, tidak. Ini daging terbaik, satu potong 2.500.000 potong begitu. Cara potong pun ahli. Jadi nanti kita kasih latih untuk menghasilkan rib eye. Itu cara potong pun berbeda. Potong sapi pun berbeda. Ini harganya pun beda setiap potongan. Nanti itu diajarkan. Kita hadirkan orang untuk mengajarkan itu dengan baik. Sekarang dalam proses untuk menuju ke sana. Memang ini tidak bisa bim salah bim. Mengerjakan sebuah pembangunan dalam proses-proses itu tidak bim salah bim. Fondasi, cara berpikir jadi rubah, mindsetnya, peradabannya, semua kita rubah supaya mereka baru kita lahan saja sudah bakalai. Baru lahan saja. Tapi sekarang syukur sudah selesai, kita akan maju terus untuk membangun itu bertahap demi bertahap. Kita sangat luar biasa. Kita juga tahu bahwa Nusa Tenggara Timur ini panasnya luar biasa, lautnya luar biasa. Kita memiliki pantai yang cukup luas. Indonesia mengimpor 1 tahun mengimpor 3,7 juta metrik ton garam datang dari berbagai-bagai negara, Australia, China. Kita memilikinya dan sekarang kita telah mengerjakan itu. Kita mengerjakan garam kita 3.000 hektar di Teluk Kupang. Bupati Malaka telah menyiapkan berapa Bupati Malaka? 10.000 itu janji itu. Kira-kira tahun depan itu berapa? 5.000 hektar. 5.000 ini bukan Bupati kerja sendiri tidak berhasil ya. Bupati ini kenapa saya meyakini berhasil? Karena dia bekerja sama dengan kementerian yang memiliki potensi dan kemampuan untuk mereka mampu membuat itu jadi. Jadi saya pastikan 5.000 hektar itu. Jadi karena seluruh anggaran dan kemampuan kita telah memahami sekarang. Saya belajar serius terhadap garam. Karena itu saya pastikan, saya bilang kepada Menteri, selama Bupati itu siapkan lahan, Menteri siapkan uangnya, saya pastikan garamnya berhasil. Karena kami belajar cukup lama, belajar dari Australia, belajar dari China, belajar dari India. Ternyata kita di NTT lebih cocok dengan teknologi yang dipakai oleh India. Kita belajar, dan hari ini kita bisa tahu kita bisa kerjakan itu dengan baik, tidak perlu belajar lagi karena kita sudah terbiasa hitung arah angin, matahari, segala macam kita tahu kedudukan dan garam itu berhasil kita bisa tahu. Ini menjadi sebuah mimpi besar kita untuk mengisi negara ini supaya ke depan provinsi ini tidak hanya meminta, tapi dia juga mendapatkan, dia juga menyumbangkan seluruh kebutuhan dalam rangka mengurangi devisa negara untuk kepentingan impor. Kita harus mampu itu. Karena impor itu membuat kita tergerus devisa negara kita. Kita tahu bahwa baru saja juga Menteri Perikanan hadir di Nusa Tenggara Timur untuk panen budidaya ikan kerapu.
menurut Dirjen Budidaya dan pengusaha yang dibawa untuk membeli ikan kerapu itu, belum pernah dia melihat ikan sebanyak itu di Republik ini, belum pernah dilihat. Kita bersyukur untuk itu. Belum pernah ada menurut mereka melihat ikan sebanyak itu. Memang ikannya cukup banyak. Dan ke depan saya bilang jangan sekian, kita perlu 1 juta ekor per tahun kita keluarkan dari Nusa Tenggara Timur. 1 juta kilo. Kita harus berarti 1 juta kilo. 1 kilo itu kita anggap 40.000, maka 1 juta ton kita kasih keluar, itu berarti sebanding 40 triliun per tahun. Itu bisa karena kita sudah mau lakukan, tinggal kita lanjutkan saja. Di Riung, di Alor, di Mulut Seribu, semuanya kita siapkan. Banyak sekali kekayaan NTT yang memiliki, belum rumput laut. Dan semua kita sedang melakukan untuk melanjutkan processingnya. Karena itu saya harapkan kita adalah provinsi kaya. Isu dunia hari ini, 2 isu besar dunia. Apa itu? Coba, isu besar dunia apa ini? Coba. Maaf, komandan ini pangan dan energi. Pangan dan energi. Pangan dan energi. Ini isu besar dunia. Pangan, energi. NTT memiliki dua-duanya, berlimpah. Pangan berlimpah, energi khususnya renewable energy berlimpah. Matahari, angin, arus laut pada tumbuh. Kita memiliki itu. Karena itu kita harus punya keyakinan bahwa satu saat provinsi yang kita cintai yang hari ini oleh sebagian masyarakat Indonesia memandang sebelah mata, kita mampu ke depan kita akan memutuskan, kita akan membuat mereka tercengang bahwa provinsi ini menyumbang kekayaan buat negara ini. Kita pastikan itu. Dan saya melihat itu, ini provinsi yang paling kaya dalam Republik ini, tidak ada yang lain. Mengapa? Karena kalau isunya energi dan khususnya renewable energy, energi baru terbarukan, maka ini negara yang paling banyak energi matahari ada di mana? Sumba Tengah, Sumba secara keseluruhan, tapi Sumba Tengah terutama. Secara keseluruhan Sumba, iridiasi matahari tertinggi, makanya kita berdiri begini. Sekarang jam berapa ini? 9 ada? Jam 10. Ya, jam 10 saja dia rasa enak betul. Nanti kalau jam 12 dia hitam benar. Nah, itu uang semua. Jadi jangan marah-marah panas. Kita terima kasih sambil berdiri. Terima kasih Tuhan, kasih kami panas yang luar biasa. Ini uang semua. Jangan marah-marah, ini panas mati. Itu orang Tuhan bilang, memang saya taruh satu kali minggu putar. Ya kita berterima kasih sama Tuhan. Jadi berdiri begini, menikmati. Terima kasih Tuhan. Panas hebat, uang banyak. Nah begitu. Panas hebat, uang banyak. Nah karena itu kita lihat, kita akan mampu. Pulau Sumba memiliki 10 giga. 10 giga kita pakai, let's say kita pakai 5 saja. 5 kita kirim ke Singapura. Pasti satu saat kita bisa ekspor. Walaupun hari ini ada, tapi satu saat kita ekspor. Kita mampu juga untuk ekspor. Untuk kita kirim ke. Hari ini Darwin sedang memproses untuk mereka punya tenaga matahari dijual ke Singapura. Gubernur Nusa Tenggara Timur belum setuju menandatangani tabel itu lewat daripada perairan Nusa Tenggara Timur. Kita belum tanda tangan karena Sumba belum jadi. Nanti kalau Sumba sudah jadi, kita tanda tangan itu barang karena kita juga sudah punya itu barang. Tapi kalau belum punya jangan tanda tangan orang punya. Nah itu nggak bagus itu. Nah karena itu dari Darwin saja bisa jual sampai ke Singapura. Darwin di Singapura dengan Sumba di Singapura mana lebih dekat? Ya Sumba lebih dekat. Mereka saja mau pisah, kita tidak mau. Kita siapkan itu. Karena itu kita kaya luar biasa. Ini daerah kaya luar biasa. NTT itu sangat kaya. Mulai dari Flores Barat sampai Flores Timur, kayanya luar biasa. Kita kalau di pulau yang paling bangga itu kalau gitu. Orang Flores itu, bupati-bupati Flores kalau terlihat Sumba itu mereka sengaja puji-puji padahal mereka mati. Ya ini apa ini? Nah, kami udah jauh kami. Nah, dalam hati mereka, cuma mereka tidak berani ngomong. Takut orang Sumba kalau begitu penangnya keluar kan orang juga diam saja. Tapi kita tahu bahwa ini kekayaan kita yang luar biasa. Sumba itu luar biasa. Flores dari barat kita bangga. Ya, terima kasih kepada Bapak Presiden Joko Widodo yang telah mengintervensi untuk membangun Labuan Bajo. Bupati Labuan Bajo itu sambil tidur-tidur mata tertutup-tutup hadiah datang terus hadir terus. Dia tidak perlu kerja untuk menunjukkan ke rakyat. Apa saja dia datang. Karena itu kita bersyukur bahwa Tuhan memberikan keindahan yang luar biasa. Itu
Komodo dragon, ancient Komodo dragon, binatang purba. Tidak ada yang miliki, one and only in the world. Tidak ada yang miliki, satu-satunya di dunia. Tapi itu bukan punya kita dulu. Saya punya kadis pariwisata dulu, sekarang staf ahli gubernur. Dulu dia datang minta ke saya untuk presentasi. Apa gubernur? Kita memiliki Komodo. Apa rasa Komodo? Saya tanya, milik itu apa artinya? Dia tidak jawab saya, dia putar kiri kanan. Nah, tapi hari ini kita menuju ke milik. Hari ini, walaupun dalam proses-prosesnya banyak orang yang punya pengetahuan yang masih. Karena itu saya bilang sekali, saya mau ke pusat itu bukan lari dan tanggung jawab. Saya pergi kenapa? Kita punya masalah banyak sekali dihambat di sana. Cara berpikir yang keliru kita harus luruskan di pusat. Supaya ke depan kita baik. Kita punya presiden yang hebat, tapi ada juga di bawah ini yang otaknya itu tidak lurus. Kan presiden tidak bisa perintah cek semua itu. Ada juga satu dua yang cara berpikir yang keliru. Ada yang terbiasa dengan terima rente yang ringan, lalu membangun visi masa depan untuk dipuji oleh dunia. Mereka tidak lakukan itu. Kita memiliki pulau yang hebat, memiliki sebuah taman nasional yang luar biasa. Tapi kalau orang hadir di sana kita lihat toilet tidak ada. Kalau orang mau buang bau sekali. Itu menunjukkan mereka tidak omong tentang pusat punya tanggung jawab. Barang ini barang DTT dan mereka mempermalukan Nusa Tenggara Timur dengan cara berpikir mereka itu. Itu harus dirubah. Karena itu memang tantangan kita. Kita sebenarnya kita mau saja kalau ini dikasih ke pusat dan diurus dengan benar. Orang datang dengan bagaimana tertata dengan baik. Teknologi begitu maju, orang masuk tidak perlu lagi tanya tiket. Semuanya masuk dengan baik. Ini cara berpikir. Level pemerintah pusat saja cara berpikirnya masih kadaluarsa. Apalagi bagi kita bangun ini. Karena itu memang pemimpin cara berpikir kita harus kita rubah. Masuk taman nasional yang dibanggakan satu dunia, pakai tiket ditulis 300 orang. Ini mah zaman Nabi Adam. Karena itu kita tidak maju-maju. Setiap kali kita ngomong angka begini mereka bilang, kenapa mahal begitu? Ah, itu orang miskin itu. Orang yang tidak menghormati terhadap keindahan desain dan lukisan Allah yang luar biasa untuk mereka hargai. Saya bilang kalau kau tidak peduli, kau tidak usah datang. Karena kami mampu untuk membuat ini dengan baik, tidak perlu kau datang. Kalau kita pergi Afrika, kita mau untuk melihat singa. Tidak ada singa piara di situ untuk kau lihat. Itu karena liar. Maka kalau kita sudah bayar $700, habis $700, kita datang, singa tidak ada, dia bilang, you're not lucky, kamu gak beruntung. Datang lagi besok, bayar lagi. Kita punya terbalik, kita siapkan komodo-komodo gitu di situ, bola-balik, foto-foto. Nah, itu nama budidaya. Kalau kita budidaya komodo satu saat, komodo bisa dimakan sampai komodo. Kenapa? Kita sudah budidaya. Ada sebuah binatang yang binatang purba, tapi karena di budidaya hari ini kita makan. Apa itu namanya? Apa namanya? Lele. Ikan lele itu ikan purba itu, bentuknya muka musuh gitu kan, lihat itu. Karena itu purba. Tetapi karena dibudidaya oleh Jepang, orang Jepang pada saat Perang Dunia Kedua budidaya untuk kepentingan prajuritnya, karena lele itu bisa 5 meter. Panjangnya bisa 5 sampai 10 meter lele itu. Karena dibudidaya, hari ini kita makan lele baru kita bilang, ini pecel lele enak betul. Padahal itu binatang purba itu, yang sudah dibudidaya. Nah ini tantangan kita ke depan. Kita tidak boleh membiarkan komodo dibudidaya. Karena kalau dibudidaya lama-lama dimakan. Anjing itu dulu liar budidaya, kucing liar budidaya, ayam itu liar budidaya, babi liar budidaya. Hari ini kita makan budidaya semua. Jadi itu usah pikir lihat cari di hutan lagi, potong saja. Nah makan. Apalagi di Sumba ini kan. Kemarin saya seorang pengusaha tanya saya, Pak Gu, bolehkah saya atur untuk makan malam buat hari ulang tahun NTT? Jangan. Loh, kenapa? Jangan, kau tidak mampu kalau di Sumba ini. Oh kenapa? Karena kalau yang hadir itu 3.000 orang. Orang Sumba kan hadir 3.000 orang, berarti babi yang dibutuhkan itu 1.000. Kalau 1.000, maka itu satu ekor babi 15 juta. Jadi kalau 1.000 kali 15 juta, ada sekitar 15 miliar. Tahu siap 15 miliar untuk makan? Oh jangan dulu gitu. Ya, itu kira-kira begitu. Nah, karena itu memang tantangan kita begitu luar biasa. Kita membangun provinsi ini dengan kecerdasan kita, dengan kepedulian kita, dengan keberanian kita harus lakukan itu. Saya tidur satu malam di sini. Saya tidak suka tidur di sini kalau tanya. Orang pikir saya senang kali tidur desa. Saya tidak.
Cuma cara saya untuk hadir memahami masalah dan mencari solusi adalah dengan cara saya tidur mendekat kepada tempat-tempat di mana saya membangun. Itu caranya. Kalau umpama saya di kantor, saya tidak akan kenal bagaimana luasan daripada pertanian di tempat ini. Saya tidak tahu begitu indahnya tempat ini. Nanti saya ditipu oleh Bapak Cornelis. Lihat ibu saya, padahal tempatnya begitu indah, luar biasa, itu Bapak jelek di sana. Dan saya cek-cek, ini tanahmu punya Pak Cornelis semua. Bupati semua itu saya lihat. Saya minta sedikit mau beli pun dia bilang tidak bisa, sudah ambil semua orang katanya. Betul, tidak apa-apa lah untuk kemajuan. Jadi karena itu memang kita bersyukur bahwa tempat ini dan semua pelosok di Nusa Tenggara Timur. Kita berdoa cara-cara kerja kita yang model seperti ini tidak boleh kita tinggalkan. Para bupati, kepala desa, kepala dinas, camat, tidak boleh kita meninggalkan cara kerja seperti ini. Ini model, ini sebuah konsep pembangunan yang bila kita jaga terus, kita akan menggapainya 2030. Provinsi ini salah satu provinsi terbaik. Asal kita tidak boleh meninggalkan konsep dan cara kerja model kita seperti ini. Kalau kita rubah, maka kita akan kembali jauh. Dan untuk mengembangkan perlu energi besar. Membangun sebuah budaya butuh energi, butuh daya tahan, butuh militansi kerja, butuh. Dan kita telah melakukan, kita telah mengorbankannya sehingga proses mekanisasi di dalam mindset berpikir manusia itu hari ini sudah mulai bergerak maju. Karena itu saya harapkan ini mampu dipertahankan lanjut. Sudah jam berapa? 2 jam lagi kita selesai. Siap. Nah, enak betul. Panas tidak? Suka tidak? Alhamdulillah. Kita lanjut jam 1 kita selesai. Pidato gubernur itu kalau mau boleh 8 jam di mau pidato. Negara itu kita bersyukur buat 64 tahun kita mampu berkolaborasi. Hari ini di provinsi kolaborasi antara dinas, kolaborasi antara TNI Polri, kolaborasi dengan BI OJK. Ya, terima kasih ada pimpinan OJK di sini. Nah, kita berterima kasih seluruh kolaborasi industri-industri keuangan kita melakukan kolaborasi. Kita kolaborasi dengan off-taker para pengusaha. Kita melakukan sebuah kerja, sebuah iklim usaha, iklim kerja yang baik. Kalau ini dilakukan dengan baik, maka saya pastikan kita akan dapat melakukan langkah-langkah besar, langkah-langkah yang membuat banyak manusia tertarik menuju NTT. Hari ini banyak sekali orang mau melihat NTT secara langsung. Kita memiliki kekayaan budaya, kita memiliki kekayaan atraksi alam kita yang indah-indah, laut kita, gelombang-gelombang yang hebat. Kalau zaman dulu orang timur soalnya kalau lihat TTS itu kalau lihat gelombang dia lari. Maka bilang kalau gelombang tidak dekat. Tapi hari ini kita bisa jual gelombang. Surfing menjadi salah satu jualan terbaik buat Pulau Rote hari ini. Karena itu ke depan banyak sekali akan bangun resort hebat di Pulau Rote sana. Kita memiliki banyak hal. Tetapi tentunya kita sebagai manusia bertanggung jawab, para ASN, kepala dinas, bupati, wali kota, camat, kepala desa harus berubah cara berpikirnya. Tapi kalau cara berpikirnya itu cara berpikir yang biasa-biasa, bisnis as usual, ya itu tidak bisa. Kita 2000 tahun kebangkitan berulang-ulang tetap saja mati. Karena itu saya harapkan konsep-konsep yang telah dibangun hari ini menjadi model pembangunan dilanjutkan bahkan ditingkatkan lebih hebat dari sekarang ini. Dan itu saya yakini NTT bukan sebagai daerah miskin, NTT adalah provinsi penyumbang kemakmuran untuk negara Republik Indonesia. Terima kasih untuk semua, selamat untuk kita semua. Dirgahayu Provinsi Nusa Tenggara Timur yang ke-64. Semoga Tuhan yang senantiasa menyertai memberkati kita, terus mendampingi, bekerja sama dengan kita untuk kita membangun provinsi yang kita cintai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salve. Shalom. Terima kasih. Latihan selesai. Doa. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih untuk hari ini. Tuhan memberikan kami kesempatan untuk hidup
nafas kehidupan dan juga kesehatan. Kami bersyukur pula ya Tuhan, di usia 64 tahun Provinsi Nusa Tenggara Timur yang kami rayakan, kami mohon kepadamu, berkatilah kami semua, secara khusus Bapak Gubernur bersama Wakil, Bupati bersama Wakil, Wali Kota, dan semua unsur pemerintahan yang senantiasa memberi diri untuk tugas dan pelayanan demi perkembangan Nusa Tenggara Timur lebih maju ke depan. Berkatilah mereka semua, curahkanlah roh kebijaksanaan dan kerendahan hati, semangat bekerja tanpa pamrih. Demi Kristus Putramu, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Laporan pemimpin apel kepada pembina apel. Apel telah dilaksanakan. Laporan selesai. Terima kasih Bu Barkat. Bubarkan. Itu kiri yang duluan, bukan kanan. Penghormatan kepada pembina apel. Kepada pemimpin apel. Bapak, hak, tegak, hak. Gubernur Nusa Tenggara Timur selaku pembina apel berkenan meninggalkan tempat apel dan melanjutkan penanaman pencenangan musim tanam periode Oktober-Maret secara simbolis serta penanaman pohon kenangan yang akan dipimpin langsung oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur. Waktu saya tanam itu jadi tidak? Tumbuh tidak itu pohon mangga itu? Ah, mana Pak siapa namanya itu? Hah? Pak Firuz. Jadi tidak, Pak Firuz? Oh, sudah berbunga. Baik, sudah. Perhatian seluruhnya. Bubar, jalan. Apel peringatan hari ulang tahun Jalan 2008 dilaksanakan. Laporan selesai. Terima kasih, Bu Barkat. Bubarkan. Tutup. 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 Oke. Bagaimana? Aman kah? Ya. Berikan barang-barang. Iya, siap. Oke, merdeka. Kan lagi. Sebentar. Di pertanian kanan, kalau di militer kiri. Baik, atas nama panitia atau penyelenggara apel hari ulang tahun ke-68 Provinsi Nusa Tenggara Timur menyampaikan terima
terima kasih atas pelaksanaan apel pada pagi hari ini. Boleh terjadi ini semua karena kerjasama kita semua. Namun apabila ada tutur kata yang menyinggung perasaan bapak mama, kami mohon maaf. Sekali lagi, apabila dalam kegiatan kita ini ada hal yang kurang berkenan di hati, baik tutur kata kami, tingkah laku kami mohon maaf. Baik manusia adalah tempatnya salah, tidak ada manusia yang benar. Terima kasih. Kami bilang kembali ke tempat masing-masing supaya menjaga faktor keamanan, kiranya bisa tiba dengan selamat di tempat kita masing-masing. Terima kasih. Salam, selamat. Dan melanjutkan penanaman pencenangan musim tanam periode Oktober-Maret secara simbolis serta penanaman pohon kenangan yang akan dipimpin langsung oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur. Waktu saya tanam itu jadi tidak? Tumbuh tidak itu pohon mangga itu? Mana Pak siapa itu? Pak Tirus. Jadi tidak Pak Tirus? Oh, sudah berbunga. Baik, sudah. Perhatian seluruhnya. Bubar, jalan. Apel peringatan hari ulang tahun Gerhana Pendapat dilaksanakan. Laporan selesai. Terima kasih, bubarkan. Bubarkan. Tutup. Oke.